formulir, laporan, pedoman, panduan, alur, buku saku yang diperlukan untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19. Apa saja ya? Simak yuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Ini adalah video saya yang ke-123. Kita sudah bertemu di video 76 sampai dengan video 122 yang telah membahas tentang pedoman P2 COVID-19 yang revisi kelima. Nah, di video yang ke-123 ini, kita akan membahas formulir-formulir, laporan-laporan, kemudian panduan, alur yang dipakai dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ini merupakan video ke-48 dari puluhan video yang disiapkan mengikuti alur pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sobat sehat, yuk kita bahas apa saja formulir, laporan, alur, pedoman, panduan yang perlu dipersiapkan dalam penanggulangan dan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang nanti kita bisa dilihat di video ini. Apa saja? Pertama, formulir notifikasi penemuan kasus pada pelaku perjalanan. Formulir ini diisi oleh petugas KKP dan dikirimkan kepada Dinas Kesehatan setempat serta ditembuskan ke PHEOC. Kemudian yang kedua, formulir pemantauan harian. Ini digunakan untuk kontak erat, suspek, dan probable. Form ini diisi oleh petugas kesehatan di tempat pemantauan dan dikirim kepada Dinas Kesehatan setempat serta ditembuskan ke PHEOC. Yang ketiga, laporan notifikasi penemuan kasus COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan. Formulir ini diisi oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang menemukan kasus terkait COVID-19, yaitu puskesmas, rumah sakit, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Rumah sakit yang sudah terdaftar pada SIRS online harus memastikan data kasus yang dinotifikasi tersebut ke dalam aplikasi SIRS online. Fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pengambilan spesimen selain membuat notifikasi kasus, harus melakukan entry data kasus ke dalam All Record TC19. Form notifikasi ini disampaikan setiap hari kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk dilakukan rekapitulasi laporan harian. Kolom alamat wajib diisi secara lengkap hingga kecamatan dan kelurahan. Untuk alamat domisili diisi dengan alamat tinggal kasus dalam 14 hari terakhir. Penting untuk melengkapi alamat domisili karena menjadi dasar penentuan lokasi asal ditemukannya kasus dan berkaitan dengan area fokus penyelidikan epidemiologi. Kolom keterangan diisi dengan tanggal rujuk, tanggal rawat, tanggal mulai isolasi mandiri, dan tanggal dilakukan penyelidikan epidemiologi. Yang keempat, laporan harian agregat COVID-19. Laporan harian agregat ini dilakukan melalui sistem online pelaporan harian. Bisa dilihat di situs yang tertulis di video ini. Ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setiap hari sebelum jam 12 waktu Indonesia Barat. Kotak yang diarsir akan dihitung secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya,
Kelima, tabel contoh pelacakan kontak di tempat atau setting tertentu. Ini juga bisa dilihat di video. Keenam, formulir penyelidikan epidemiologi COVID-19. Semua pertanyaan dalam formulir ini harus diisi. Tidak boleh ada pertanyaan apapun yang kosong atau tidak terjawab. Untuk pertanyaan dengan pilihan jawaban ya, tidak tahu, pilih salah satu jawaban saja. Ketujuh, formulir permohonan pemeriksaan COVID-19 menggunakan TCM atau formulir COVID-05. Kedelapan, register pemeriksaan laboratorium TCM atau COVID-04. 9. Contoh surat pernyataan selesai pemantauan. Surat ini dikeluarkan oleh instansi yang merawat atau melakukan pemantauan kasus. 10. Alur pelacaan kasus notifikasi dari IHR Nasional Fokus Point negara lain. Ke-11, ringkasan manajemen kesehatan masyarakat berdasarkan kriteria kasus. 12. Daftar laboratorium pemeriksa COVID-19 sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor 214 tahun 2020 dan nomor 216 tahun 2020 tentang jejaring laboratorium pemeriksaan COVID-19. 13. Lembar kesediaan karantina rumah, perawatan di rumah atau isolasi diri. 14. Contoh sertifikat medis penyebab kematian. Ke-15. Pemanfaatan obat tradisional untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, dan perawatan kesehatan, meliputi beberapa contoh tanaman obat, beberapa contoh obat tradisional, beberapa contoh khasiat ramuan tanaman obat untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang terdapat 7 ramuan. Kemudian yang ke-16, laporan harian dan mingguan mesin RT-PCR program HIV/AIDS PIMS. Lembar laporan pemanfaatan logistik atau alat viral load HIV dari Eber. Laporan dikirim setiap hari Senin ke Kementerian Kesehatan RI dan tembusan ke Dinas Kabupaten Kota maupun Dinas Kesehatan Provinsi. 17. Kriteria tempat perawatan pasien. 18. Protokol tata laksana pasien terkonfirmasi infeksi COVID-19. Di sini ada terapi farmakologi pada anak yang diterapkan pada pasien konfirmasi dan suspek. Kemudian dosis pada anak harus disesuaikan. Pasien dengan komorbid kardiovaskuler perlu diberikan penjelasan informasi terkait indikasi dan efek samping yang dapat terjadi pada pengobatan. Kemudian yang ke-19, panduan bagi petugas pelayanan Public Safety Center 119 dalam pelayanan pasien COVID-19. Ke-20, sarana informasi yang disusun oleh BP POM mengenai herbal Indonesia yang dapat digunakan untuk penanggulangan menghadapi COVID-19, yang antara lain pedoman penggunaan herbal dan suplemen kesehatan dalam menghadapi COVID-19 yang bisa diunduh pada situs yang tertulis di video ini. Kemudian 2, buku saku obat tradisional untuk daya tahan tubuh yang dapat diunduh di link yang terdapat di video ini. Kemudian buku saku suplemen kesehatan untuk memelihara daya tahan tubuh dalam menghadapi COVID-19 probiotik yang bisa juga diunduh pada situs berikut ini yang tertulis di video. Keempat, buku saku suplemen kesehatan untuk memelihara daya tahan tubuh dalam menghadapi COVID-19 vitamin C yang juga bisa diunduh di link
yang terdapat di video ini. Kelima, buku saku suplemen kesehatan untuk memelihara daya tahan tubuh dalam menghadapi COVID-19 vitamin D yang juga bisa diunduh di link yang tertulis di video ini. Keenam, buku saku suplemen kesehatan untuk memelihara daya tahan tubuh dalam menghadapi COVID-19 vitamin E yang bisa diunduh melalui situs yang tertera di video ini. Ketujuh, buku saku suplemen kesehatan untuk memelihara daya tahan tubuh dalam menghadapi COVID-19 Zinc yang bisa diunduh melalui situs yang tertera pada video ini. Kedelapan, buku saku suplemen kesehatan untuk memelihara daya tahan tubuh dalam menghadapi COVID-19 Selenium yang bisa diunduh pada situs yang tertera di video ini. Berikutnya yang ke-21 adalah laporan bulanan persediaan dan kebutuhan logistik COVID-19. Sobat sehat, demikianlah di video 123 ini kita telah membahas tentang formulir, alur, pedoman, dan laporan-laporan yang perlu dipersiapkan terkait pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Kita akan bertemu pada video ke-124 yang membahas petunjuk teknis pelayanan puskesmas pada masa pandemi COVID-19. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.